Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi penelusuran sejarah kita. Hari ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar luar biasa. Sebuah misteri yang udah terkubur ribuan tahun di lereng sebuah gunung suci di Jawa. Kita akan membedah petirtaan Jolotundo, kolam pemandian kuno dari abad ke-10 yang menyimpan teka-teki sejarah, mitologi yang epik, dan arsitektur yang seakan menantang zaman. Jadi siap-siap ya karena kita bakal melakukan perjalanan melintasi waktu. Oke, mari kita langsung masuk ke inti pembahasannya. Coba bayangin ada sebuah gunung yang selama ratusan tahun dianggap sebagai puncak para dewa. Nah, di lerengnya memancar air suci yang diyakini sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Air ini mengalir ngelewatin kolam batu megah yang entah gimana bisa bertahan dari ujian waktu selama ribuan tahun. Tapi, di balik keindahan dan kejernihan airnya, ada satu misteri berumur 1000 tahun yang belum sepenuhnya terpecahkan. Siapa sih sebenarnya sosok jenius yang ngebangun mahakarya ini? Bagian pertama, misteri air suci Jolotundo. Jadi, situs luar biasa ini letaknya ada di lereng Gunung Penanggungan, Jawa Timur, sebuah gunung yang sering dianggap sebagai replika pusat semesta. Buat paham seberapa istimewanya tempat ini, kita wajib ngomongin soal airnya. Sebagian orang percaya banget kalau air Jolotundo itu adalah air alami terbaik di dunia setelah Zam-Zam. Bahkan, ada klaim yang lumayan bikin merinding dari pendiri komunitas Pandu Pusaka. Beliau pernah bereksperimen nyimpan air suci dari Lourdes dan air dari Jolotundo selama bertahun-tahun. Tebak apa yang terjadi? Sementara air Lourdes mulai nunjukin endapan dan lumut, air Jolotundo tetap jernih sempurna dan rasanya nggak berubah sama sekali. Bener-bener kayak menolak hukum alam kan? Makanya nggak heran tempat ini terus ngundang ribuan peziarah dan peneliti sampai detik ini. Terus, seberapa tua sih situs ini? Buat ngasih perspektif ke kalian, petirtaan Jolotundo ini dibangun di abad ke-10. Coba bayangin, ini tuh kira-kira barengan sama waktu Tiongkok pertama kali nemuin kembang api dan mesiu. Pada masa itu, Pulau Jawa lagi ngalamin pergeseran politik yang gila-gilaan. Empu Sindok baru aja mindahin pesat kekuasaan Kerajaan Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Peristiwa ini jadi cikal bakal berdirinya dinasti baru yang super kuat, yaitu Wangsa Isyana. Nah, di era transisi kekuasaan inilah, fondasi Jolotundo mulai diletakkan. Lanjut ke bagian 2. Simbolisme Mahameru dan air Amerta. Kalau kita masuk ke area petirtaannya, kita tuh seakan lagi ngelihat kitab mitologi yang dipahat jadi bangunan fisik. Konsep utamanya adalah Samudra Mantana, alias pengadukan samudra kosmis. Menurut mitologi kuno, para dewa dan raksasa kerja bareng pakai Gunung Mahameru buat ngaduk lautan demi dapetin Amerta, yaitu air keabadian. Nah, di Jolotundo, kolam utama ini ibarat samudra itu. Pancuran utama di tengah adalah representasi dari Gunung Mahameru, dan air jernih yang keluar dari situ diyakini sebagai saripati gunungnya, sang air Amerta itu sendiri. Keren banget kan? Arsitektur pemandiannya juga dibagi dengan cara yang unik banget. Ada pancuran utama di tengah, terus diapit sama 2 bilik. Di bilik sebelah kanan, yang khusus buat laki-laki, ada pancuran air bentuk naga, makanya disebut bilik naga. Sementara di bilik kiri buat perempuan, pancurannya memang udah hilang, tapi masih ada sisa relief sepasang sayap. Ini nunjukin kalau itu adalah bilik Garuda. Pemisahan arsitektur ini sengaja dibuat buat merepresentasikan mitos persaingan abadi antara burung Garuda dan ular naga waktu berebut air suci keabadian. Tema yang benar-benar melekat kuat dalam kosmologi Jawa kuno. Masuk ke bagian 3. 6 petunjuk dari masa lalu. Nah, sekarang mari kita pasang topi detektif kita. Yang bikin sisa-sisa runtuhan ini makin seru adalah 6 inskripsi krusial yang ditemuin di sana. Pertama dan kedua, ada potongan emas bertuliskan Dewa Isana dan Agni di tengah kolam. Ketiga, kata gempeng yang terukir di dinding utama. Keempat, dan ini yang paling penting, ada angka tahun 899 Saka atau 977 Masehi. Lalu yang kelima dan keenam, ada pahatan nama Udayana dan Bragayawati di area pancuran utama. 6 petunjuk ini tuh ibarat potongan puzzle sejarah yang berserakan, nunggu buat disatuin. Ngeliat ada tulisan nama Udayana dan tahun 977 Masehi tadi, pastinya memunculkan satu pertanyaan besar dong. Jadi siapa sih sebenarnya dalang dibalik megahnya Jolotundo ini? Apakah ini proyek ambisius seorang raja buat dirinya sendiri, atau semacam tanda bakti buat orang tuanya? Sebelum kita bongkar data-datanya, coba kalian pikirin sejenak, siapa mastermind sesungguhnya menurut kalian? Bagian 4. Mengungkap misteri sang pendiri. Kalau kalian main ke sana hari ini, kalian mungkin bakal lihat pelang besar bertuliskan Tirto Wening Prabu Airlangga. Tapi tunggu dulu, apa sejarah beneran berpihak sama cerita ini? Garis waktu ini mengilustrasikan dengan brilian kenapa kronologi itu absolut penting.
Secara tertulis, Jolotundo dibangun tahun 977 Masehi. Padahal, Raja Airlangga yang legendaris itu baru berkuasa tahun 1019 sampai 1042 Masehi. Artinya, Jolotundo ini udah berdiri megah jauh sebelum Airlangga dilahirkan. Terus gimana dengan Raja Udayana dari Bali, ayahnya Airlangga? Sama aja, Udayana masih merintah di Bali sampai 1011 Masehi, puluhan tahun setelah situs ini dibangun. Jadi, secara timeline, teori yang bilang Airlangga atau Udayana sebagai pendiri utama itu langsung gugur total. Terus gimana dong jelasin pahatan nama Udayana di Pancuran itu? Percaya nggak percaya, petunjuk ini ternyata cuma red herring, alias pengecoh. Tulisan Udayana dan Mragayawati di situ sama sekali nggak merujuk ke sang Raja Bali. Para arkeolog menyimpulkan kalau itu ternyata cuma catatan instruksi buat para pemahat. Ya semacam memo kuno dari mandor yang bunyinya kira-kira, tolong pahat kisah ini di sebelah sini ya. Kisah yang dimaksud adalah fragmen Mahabharata tentang Ratu Mragayawati yang lahirin bayi bernama Udayana. Buktinya jelas. Panel relief kisah itu dulunya persis ada di atas tulisan tersebut. Dan sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Hal yang sama juga berlaku buat kata gempeng yang berarti hancur atau lebur. Itu ternyata cuma instruksi konstruksi buat ngeratain tanah sebelum ngebangun tembok penyangga. Masuk akal banget kan? Nah, kalau bukan mereka, lalu siapa? Mengingat tahun pembangunannya di 977 Masehi, dugaan terkuat dari kalangan akademisi jatuh pada Raja Makutawangsawardhana, cucunya Empu Sindok. Prasasti Pucangan mendeskripsikan raja ini sebagai permata dunia yang jiwanya mengalirkan kesejahteraan bagi semua makhluk bagaikan Dewa Wisnu. Metafora ini benar-benar cocok dan klop banget sama arsitektur Jolotundo. Dewa Wisnu itu kan dewa pemelihara air dan kesuburan yang sering dikaitin sama ornamen Garuda dan naga. Dan itu sama persis dengan elemen utama di petirtaan ini yang nggak pernah berhenti ngalirkan air sumber kehidupan. Bagian 5. Persaingan dua wangsa besar. Biar kita bisa benar-benar paham makna di balik Jolotundo, kita harus narik mundur sedikit dan lihat peta geopolitik yang lebih besar. Ingat, Gunung Penanggungan saat itu dilihat sebagai pusat spiritual jagat raya. Banyak resi dan pertapa yang tinggal di sana. Di sebuah kitab kuno bernama Tantu Panggelaran, ada ritual yang namanya Atrisadya Brata. Ritual ini mewajibkan para pertapa buat bersuci 3 kali sehari dan 3 kali semalam. Tapi ada satu masalah praktis yang gede banget. Nggak ada sumber air alami di puncak gunungnya. Solusinya, kalangan keraton akhirnya ngebangun kolam-kolam pemandian raksasa di kaki gunung buat menopang kebutuhan ritual harian para pertapa tersebut. Mari kita lanjut dan lihat gimana hal ini memicu persaingan gengsi antar dinasti. Karena ngebangun petirtaan di lereng Gunung Suci itu adalah ajang pamer prestis tingkat tinggi, kita akhirnya ngelihat dua mahakarya yang saling berhadapan. Di sisi barat gunung, Wangsa Isyana ngebangun petirtaan Jolotundo pakai batu andesit yang kokoh. Ratusan tahun kemudian, waktu Wangsa Isyana runtuh dan digantiin sama Wangsa Rajasa, penguasa baru ini jelas nggak mau kalah pamor dong. Mereka langsung ngebangun petirtaan belahan di sisi timur gunung, kali ini pakai gaya ikonografi dan bata merah khas era mereka. Kedua situs ini berdiri diam berhadapan, merekam jejak rivalitas ambisius dari dua dinasti paling berkuasa di Jawa kuno. Dan akhirnya, bagian 6. Makna sejati sebuah keabadian. Pada akhirnya, perdebatan akademis soal siapa pendiri pasti Jolotundo ini mungkin bakal terus berlanjut. Jadi, poin krusial yang bisa kita ambil adalah ini. Peradaban sehebat apapun, ujung-ujungnya pasti akan menghadapi keruntuhan. Dinasti-dinasti hancur, raja-raja silih berganti, dan bangunan semegah apapun perlahan bakal jadi reruntuhan tanah. Satu-satunya hal yang konstan di dunia ini cuma perubahan itu sendiri. Tapi di Jolotundo, nenek moyang kita berhasil nyiptain sesuatu yang melawan kelindap waktu. Mereka memang nggak nemuin obat ajaib buat bikin fisik mereka hidup selamanya. Tapi sebaliknya, mereka mewariskan struktur yang terus-menerus ngasih manfaat kehidupan berupa air bersih yang tiada henti buat masyarakat banyak, bahkan ratusan tahun setelah nama mereka sendiri terlupakan. Dan disitulah letak makna keabadian yang sesungguhnya. Keabadian itu bukan sekedar soal gimana caranya memperpanjang usia kita sendiri, tapi soal apa yang kita wariskan buat mereka yang hidup setelah kita. Kalau kita merenungkan apa yang berhasil diciptakan oleh para arsitek misterius Jolotundo ribuan tahun lalu, pertanyaan penting buat kita hari ini adalah, di sisa waktu hidup kita yang singkat ini, apa warisan abadi yang bakal kalian tinggalkan? Terima kasih udah ngikutin sesi pembahasan kali ini, dan sampai jumpa di penelusuran sejarah berikutnya.